Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertemuan kali ini perkenalkan Sobat PR, kembali dengan saya Farika Rahmawati. Selamat datang di PR Zone. Oke, kali ini kita akan membahas tentang media apa saja sih yang perlu diketahui dan juga dikuasai oleh seorang public relation. Kita lihat. Terlebih dahulu kita akan mencari tahu gitu ya, apa sih sebenarnya definisi dari media public relation itu. Secara sederhana, media public relation ini adalah saluran yang biasa digunakan oleh public relation gitu ya untuk mempublikasikan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu, media humas juga bersifat sebagai komunikasi antara public relation dengan stakeholder-nya. Media ini kemudian dapat juga digunakan untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa. Nah, menarik banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke tools apa saja yang biasanya digunakan oleh public relation. Nah, di sini memang medianya ada sangat beragam, Sobat PR. Jadi mulai dari fact sheet, press release gitu ya, ada mungkin naskah pidato gitu ya, atau blog yang disiapkan oleh public relation untuk halayaknya. Nah, tugas kita di sini adalah untuk bagaimana sih cara agar kita itu bisa membuat media yang baik. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan segmentasi atau target dari media PR itu sendiri. Kalau memang targetnya untuk media, artinya kita harus memiliki kebaruan gitu ya, atau news gitu ya, atau mungkin terkait dengan peristiwa yang baru saja terjadi gitu, sehingga menarik bagi orang lain untuk membaca media tersebut. Jika ini berkaitan audiensnya gitu ya, misalnya adalah pemerintahan gitu, artinya PR mungkin bisa mengaitkan media dengan kebijakan apa sih yang terbaru dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga media-media yang dikeluarkan oleh PR nantinya akan sangat menarik bagi stakeholdernya. Oke, lanjut. Kita harus mencari juga the right one on the right time. Intinya adalah teman-teman harus mencari tujuan yang tepat kepada siapa media PR ini akan diberikan. Seandainya public relation di perusahaan susu anak-anak misalnya, artinya kita harus memiliki packaging dan juga nama yang menarik sehingga sesuai dengan segmentasi yang diharapkan. Oke, kemudian pertimbangkan juga jangkauan media yang digunakan. Artinya ketika misalnya kita mau publikasi rilis gitu ya, apakah ini media lokal, nasional, atau bahkan internasional. Nah, ketika ini jangkauannya semakin luas, artinya informasi juga harus valid gitu ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kira-kira biayanya apa saja yang perlu dikeluarkan dan berapa harganya. Itu juga menjadi pertimbangan penting ketika memutuskan pembuatan media public relation. Jika kita golongkan Sobat PR, maka dapat dikategorikan ada media cetak, media elektronik, special event, atau media luar ruang. Nah, ini sangat beragam dan bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan acara PR gitu ya. Seperti misalnya ketika teman-teman mau membuat media cetak seperti dalam buletin, company report gitu ya. Artinya kalau bisa ini memiliki nilai berita yang cukup tinggi gitu. Sementara kalau untuk media elektronik, usahakan acaranya ini adalah acara yang menarik gitu ya untuk didiskusikan, untuk dibuat podcast, atau mungkin acara yang outdoor sehingga ada dekorasi yang menarik ketika itu ditangkap oleh televisi ataupun di streaming kan di YouTube misalnya gitu.
Nah, bisa juga untuk special event seperti press conference gitu ya, ketika media yang diperlukan adalah press conference, maka pastikan ini adalah acara yang tepat. Misalnya seperti launching perusahaan baru atau ada seminar, mungkin webinar gitu ya, atau juga ada krisis perusahaan sehingga membutuhkan press conference pada saat itu juga. Oke, selanjutnya misalnya ada media luar ruang gitu ya. Kapan sih PR harus menggunakan media luar ruang seperti spanduk atau banner? Ini dapat kita gunakan ketika memang acara tersebut perlu gitu ya diketahui halayak yang luas. Misalnya ditaruh di jalan, mungkin ya sepanjang jalan. Kita bisa menggunakan billboard. Ada plus minus tersendiri dari media cetak gitu ya. Teman-teman bisa mempertimbangkan apakah ini adalah media yang tepat untuk acara Sobat PR. Jadi jika menggunakan media cetak, keutamaannya adalah daya jangkaunya cukup luas, tetapi memang kelemahannya dia memiliki jangka waktu yang pendek. Artinya jika media tersebut tidak memiliki nilai berita, sepertinya teman-teman lebih baik menggunakan media yang lain. Kemudian untuk kekuatan dari media elektronik gitu ya, dia memiliki kekuatan sangat cepat penyampaian beritanya. Jadi misalkan kita menggunakan live streaming YouTube atau Instagram Story, atau kita bisa juga langsung live report seperti itu ya. Dia sangat cepat menyampaikan berita. Ini sangat cocok untuk misalnya penggunaan komunikasi bencana real time gitu ya. Tetapi memang kelemahannya gitu ya, biasanya biayanya jauh lebih mahal karena harus on the spot, dan juga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan kerusakan sinyal atau suara yang tidak sampai, itu juga bisa mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau untuk special event gitu ya, misalnya kita mengadakan kegiatan CSR gitu ya, kekuatannya ini memang sangat cepat diterima oleh masyarakat gitu ya, dan pengaruhnya cukup tinggi, tetapi kelemahannya biasanya biaya yang dikeluarkan harus lebih mahal, karena biasanya kita perlu dekorasi, terus mendatangkan banyak massa, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas untuk media luar ruang nih, misalnya seperti poster atau spanduk. Media ini sangat direkomendasikan karena biasanya meningkatkan awareness dari masyarakat. Misalnya teman-teman di sini punya waktu luang gitu ya, sedang ada di perempatan jalan, melihat billboard, spanduk gitu ya, dia bisa terpapar berulang kali. Setiap kali Sobat PR melewati tempat tersebut, maka Sobat PR bisa terpapar oleh media yang diberikan. Tetapi memang biayanya jauh lebih mahal untuk sewa billboard misalnya, atau untuk print booklet atau brosur dan juga leaflet. Oke, kita lanjut. Saat ini gitu ya, media PR sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Sehingga menjadi menarik, artinya sosial media ini sudah bisa terkoneksi dengan big data, dengan mobile technology, dengan user generated content. Ini yang menjadi menarik, media-media seperti tadi gitu ya, konvensional itu sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Artinya tidak mengurangi, tetapi kemudian ada alternatif lain yang bisa Sobat PR pilih. Kemudian dalam cyber PR gitu ya, EPR atau PR on the net gitu ya, seorang public relation ini penting menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Jadi saat ini gitu ya, banyak bermunculan memang seperti kreatif agensi atau PR marketing. Jadi tujuannya adalah tidak lagi mungkin dulu kita harus promosi door to door gitu ya. Dengan adanya cyber PR kita bisa mengkalkulasi gitu ya produk dengan melihat seberapa trennya di media sosial, misalnya menggunakan big data seperti itu. Oke, selanjutnya dengan adanya cyber PR ini juga gitu ya, isu dapat dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan gitu. Nah, pentingnya PR di sini adalah untuk mengetahui isu apa yang sedang berkembang, kemudian mencari strategi yang cocok dengan apa yang ada di benak masyarakat.
Nah, menarik sekali bukan? Contohnya nih, ketika ada social network gitu ya, kita dulu mungkin harus melakukan clipping bagi perusahaan, tapi kini dengan adanya revolusi industri 4.0, annual report ini kita hanya tinggal download aja gitu annual report dari website perusahaan atau mengambil press release langsung dari website perusahaan. Jadi sudah ada informasi yang secara khusus gitu ya diberikan dengan search engine tertentu atau sosial media tertentu sehingga informasi jauh lebih valid, jauh lebih cepat dan juga jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi di era cyber PR ini ketika public relation mampu mengemasnya gitu ya dengan packaging yang baik atau dengan teknologi yang baik, editing yang baik, fotografi yang baik, maka itu akan menjadi media PR yang sangat baik. Nah, ciri new medianya ini memang biasanya dia jauh lebih apa ya, social presence-nya tuh lebih ada, terus kemudian media richness-nya tuh udah dikeluarkan, kemudian mungkin ada permainan warna editing, jadi sehingga cirinya ini dia jauh lebih terbuka gitu ya. Kalau dulu mungkin konvensional itu kan memang tidak bisa diakses semua orang di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi misalnya kita membuat rilis hanya bisa digunakan untuk menyebarkan terhadap 50 orang. Tapi lebih dari itu, dengan adanya sosial media, semua ribuan bahkan jutaan orang bisa mengakses dalam waktu yang bersamaan. Ini sangat menarik. Nah, dengan adanya internet ini sangat memudahkan praktisi public relation untuk kemudian bisa memberikan jangkauan yang luas. Jadi bisa melakukan marketing public relation, juga bisa menjadi seorang content creator. Jadi public relation memiliki cara publisitas yang jauh lebih mudah dan memiliki akses yang lebih luas, sehingga fokus dan sasarannya juga bisa jauh lebih mudah untuk mencapai sasaran dan juga segmentasi yang ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, package medianya ini juga bisa ada media iklannya, marketingnya, dan promosi dalam satu tayangan gitu ya. Misalnya saat ini sedang tren sekali public relation itu mengambil publisitas dalam sebuah film gitu ya, mungkin sebagai produk utama dan lain-lain. Itu bisa masuk ke marketing PR. Nah, media-media semacam inilah yang sekarang sedang berkembang gitu ya, endorsement, kemudian paid promote. Nah, ini sangat menunjang aktivitas EPR gitu ya. Dengan adanya engagement, attracting visitor, defensive, building campaign gitu ya. Hal ini yang kemudian semakin menguatkan media PR di era 4.0 ini untuk jauh lebih berkembang dan bervariasi. Pada akhirnya, Sobat PR, EPR ini nantinya akan menghasilkan relasi, reputasi, hingga relevansi yang saling berkolaborasi gitu ya. Dengan adanya EPR ini, reputasi dari perusahaan juga semakin meningkat. Kemudian relasi dengan audiens semakin baik, dan feedback yang masuk diharapkan juga jauh lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan media konvensional. Nah, media EPR yang kini seakan-akan wajib gitu ya dimiliki bagi setiap perusahaan seperti website, email, blog, dan juga sosial media. Kini berkembang gitu ya, rasa-rasanya belum lengkap gitu ya jika perusahaan belum memiliki podcast, belum mengadakan siaran Instagram TV gitu ya, kemudian ada vlognya juga gitu ya. Jadi memang di era 4.0 ini benar-benar keterbukaan informasi, memudahkan PR untuk melakukan publisitas dan juga ini menguatkan media internal dan eksternal yang mereka miliki. Oke, sekarang di akhir video lagi-lagi saya akan memberikan challenge gitu ya kepada teman-teman untuk berkomentar dan juga berdiskusi di kolom komen. Menurut teman-teman, media PR di era 4.0 ini media apa sih yang paling berpengaruh dan kenapa alasannya? Saya akan intip gitu ya jawaban teman-teman di kolom komentar dan nantinya kita akan diskusikan lebih lanjut gitu ya jika ada kesempatan mungkin di kelas atau di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas terkait dengan media public relation.
Saya tutup dengan sebuah quotes bahwa public relation is a mix of journalism, psychology, and also lawyering. It's an ever-changing and always interesting landscape. Jadi media PR ini memang selalu tumbuh, selalu berkembang, dan akan selalu ada kebaruan gitu ya. Sehingga Sobat PR nantikan video-video selanjutnya. Jika Sobat PR merasa video ini bermanfaat, Sobat PR bisa like video ini dan share ke teman-teman Sobat PR. Kemudian kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.